Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Ken Arok merasa tidak sabar lagi untuk segera memiliki keris pusaka yang dipesannya. Namun Empu Gandring tidak bisa menjanjikan waktu secepatnya. Karena untuk membuat keris harus dilampari dengan puasa dan tirakat. Ketika fajar menyingsing, Ken Arok berpamitan untuk kembali ke Tumapel. Apa yang kau renungkan, Adi Anjambiani? Aku merasa takjub sekali, Kakang. Apa yang telah mempesonamu? Ken Arok. Ya, Ken Arok semakin mengenalnya. Semakin kulihat kemampuan yang tidak terduga-duga. Dan semalaman, aku menjadi saksi apa yang telah dilakukannya. Pekerjaan yang besar. Iya, kau benar, Adi. Sayang aku telah tua. Jika saja aku berumur lebih dari 100 tahun, tentu aku akan bisa menyaksikan hal-hal luar biasa yang akan dilakukannya. Bukankah ia kekasih dewa-dewa? Kenapa, Kakang Empu? Kata-katamu telah menyentuh hatiku. Kata-katamu seolah kau tujukan pula kepadaku. Aku juga telah tua, Di. Bahkan umurku lebih tua darimu. Dan sebenarnya, aku menyimpan keinginan yang sama. Aku telah menjadi saksi atas kemunculan seorang pemuda langka. Pemuda yang luar biasa. Kekasih dewa-dewa. Aku membayangkan ia calon raja yang akan menguasai tanah Jawa ini. Andai kata aku berumur panjang, tentu aku bisa menyaksikan bagaimana sepak terjangnya. Bagaimana dengan aku, Kakang? Apakah Kakang masih akan menahanku beberapa lama di sini? Jangan tergesa-gesa pulang, Di. Aku masih membutuhkan bantuanmu. Temanilah aku di sini. Baiklah, Kakang. Rasa-rasanya aku memang sangat tertarik dengan apa yang akan Kakang lakukan. Ya, terhadap bongkar logam itu. Aku merasa penasaran untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Seperti apa wujud pusaka yang akan menggetarkan itu nanti. Siapa kau? Maaf Tuan. Benarkah ini istana Akuwu Tunggul Ametung? Maaf. Maksudku, apakah ini istana Akuwu Tumapel? Kau berpura-pura tidak tahu atau bagaimana? Maaf Tuan. Saya tidak berpura-pura. Saya ingin meyakinkan, apakah benar ini adalah istana Pakuwon Tumapel? Ya. Kau mau apa? Kau mau mengemis? Bukan di sini tempatnya. Ayo pergi sana. Maaf Tuan. Saya tidak bermaksud mengemis.
Jika tidak mengemis, kamu apa? Saya bermaksud menghadap Aku, Tuan. Untuk apa? Untuk apa? Kau gembel. Pakaianmu compang-camping, kotor. Kau bermaksud menghadap aku? Jangan-jangan kau tidak waras, Maaf, Tuan. Menurut perasaan saya tidak sakit. Pakaian saya kotor karena saya telah menempuh perjalanan yang jauh sekali dari bumi Belambangan sampai ke tempat ini. Saya bermaksud mencari adik saya, Tuan. Adikmu? Mengapa kau mencari adikmu di sini? Maaf, Tuan. Menurut berita yang saya dengar, adik saya memang berada di sini, di dalam istana ini. Siapa adikmu? Aku adalah adikmu? Iya, mestinya Aku adalah adik saya. Orang gila. Pergi saja kau dari sini. Ayo pergi sana. Dan jangan mengigau Aku Tunggul Ametung adalah adikmu. Ayo pergi sana. Pergi. Tetapi... cepat pergi. Jangan membuat kami marah. Cepat pergi dari tempat ini. Dan jangan mencoba berangan-angan menganggap Aku Tunggul Ametung mempunyai adik sepertimu. Ada apa ini? Ini, Tuan. Orang ini menganggap Aku adalah adiknya. Dan ia meminta untuk bertemu dengan Aku, Tuan. Hop! Ikat kudaku. Baik, Tuan. Namamu siapa? Nama saya Kameswara, Tuan. Kameswara? Sebuah nama yang bagus. Tetapi sayang, kau mempunyai kelainan, anak muda. Mengapa kau berani menganggap aku adalah adikmu? Dari mana kau bisa menganggap aku adalah adikmu? Jawab! Maaf, Tuan. Sebenarnya saya tidak berani menganggap Aku adalah adik saya. Omonganmu membingungkan. Apa maksudmu? Kau berasal dari mana? Saya berasal dari Pesanggaran, Tuan. Pesanggaran? Aku belum pernah mendengar nama itu. Di mana itu Pesanggaran? Di ujung timur Pulau Jawa ini, Tuan. Jika Tuan pernah ke sana, maka Tuan akan berada di bumi Belambangan. Di sanalah Pesanggaran itu berada. Lalu mengapa kau lancang menyebut aku adalah adikmu? Maaf, Tuan. Sekali lagi saya tidak bermaksud menganggap Aku adalah adik saya. Akan tetapi, Ken Dedes yang sekarang dikawininya adalah adik saya. Aku hormati kau. Jika kau adalah benar kakak dari Tuan Putri Permaisuri. Akan tetapi, sepengetahuanku Tuan Putri tidak mempunyai seorang kakak. Ia anak semata wayang. Tidak berkakak, dan tidak beradik sama sekali. Hai, anak muda. Jika kau mengaku Tuan Putri Permaisuri adalah adikmu, sebut saja, dari mana ia berasal? Sebuah desa yang bernama Panawijen. Putri dari ayah angkatku, Empu Purwa. Oh, jadi kau anak angkat Empu Purwa. Dan karena Ken Dedes telah menjadi permaisuri aku, maka kau merasa derajatmu lebih tinggi sebagai kakaknya. Begitu? Maaf, Tuan. Saya tidak merasa demikian, Tuan. Lalu mengapa kau berani menyebut aku adalah adikmu, ha? Sebenarnya saya akan menjelaskan bahwa adik saya adalah Ken Dedes. Tuan, saya mengajukan permohonan agar saya diperkenankan bertemu dengan adik saya. Namun jika Tuan keberatan, saya tidak akan memaksa. Saya akan kembali ke Belambangan. Namun jika Tuan Putri Permaisuri yang adalah adik saya itu marah, silahkan Tuan menanggung akibatnya. Namun Senopati Pragolapati mampu merasakan bahwa justru dari kalimat itu menunjukkan bahwa Kameswara tidak boleh dianggap remeh. Apalagi ketika dia merasakan di balik kalimat itu bersembunyi sebuah ancaman yang halus. Meski Senopati Pragolapati menjadi tersinggung karenanya, namun dia tidak berani mengabaikannya. Baik, aku hadapkan kau. Tetapi awas, jika kau ternyata menipuku, aku jemur kau di alun-alun 7 hari lamanya. Baik, saya tidak keberatan, Tuan. Ada apa kau menghadap prajurit? Ampun, Tuan. Senopati Pragolapati bersama seorang pemuda yang mengaku kakak Tuan Putri mengajukan permohonan menghadap.
kakak dari Tuan Putri? Hamba, tuanku. Baik, aku akan menerimanya. Persilakan mereka masuk. Di mana tuanku akan menerimanya, tuan? Di sini. Beritahu Permaisuri agar kemari. Hamba menghaturkan sembah tuanku. Aku terima, Pragolapati. Duduklah. Hamba menghaturkan sembah tuanku. Iya, aku terima. Permaisuri. Hamba tuanku. Orang ini aku belum bertanya namanya. Tetapi ia mengaku kakakmu. Apakah kau mengenalnya? Hamba tuanku. Hamba mengenalnya. Ia adalah kakak hamba yang pernah hamba sampaikan kepada tuanku. Ia yang pernah hamba ceritakan sebagai satu-satunya orang yang barangkali akan mampu mengatasi ulah Ken Arok. Aku Tunggul Amatung terkejut. Dia memandang wajah Kamaswara dengan lebih cermat lagi. Aku kemudian tersenyum. Wajahnya nampak lebih ramah. Namun tidak kalah terkejutnya adalah Senopati Pragolapati yang mendengar penuturan Permaisuri Kandedes. Sulit bagi Senopati Pragolapati untuk mempercayai bahwa pemuda yang lusuh itu diharapkan dapat menghentikan ulah Ken Arok yang telah menggegerkan Tumapel. Jadi, kaukah yang bernama Kameswara itu? Hamba, tuanku. Hamba memang bernama Kameswara. Benarkah seperti yang dikatakan adikmu yang telah menjadi permaisuriku ini? Kau mampu menghadapi Ken Arok? Ampun, tuanku. Hamba tidak mengerti dengan persoalan yang telah tuanku sampaikan kepada hamba. Mengapa hamba harus dibandingkan dengan Ken Arok? Kau mengenal Ken Arok? Hamba mengenalnya, tuanku. Bagus. Aku senang dengan kehadiranmu, Kakang Kameswara. Baik. Karena kau adalah saudara tua istriku, maka kau juga kutempatkan sebagai saudara tuaku. Kandedes banyak bercerita tentang kau, dan kami pun berharap agar kau datang untuk membantu memecahkan persoalan kami. Ternyata Hyang Batara Agung berbaik hati kepadaku dengan mengirimmu kemari, Kameswara. Aku senang sekali, Kakang Kameswara. Akan tetapi, tuanku, apakah yang harus hamba lakukan atas Ken Arok? Ken Arok telah berbuat ulah di Tumapel. Ia merasa sebagai lelaki sendiri tanpa tanding. Nah, aku minta, hentikan ulahnya, atau aku beri wewenang kepadamu untuk membunuhnya. Tuanku, bolehkah hamba akan menyampaikan sesuatu? Katakan, Pragolapati. Setahu hamba, Ken Arok adalah seorang pemuda yang aneh. Pemuda itu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi, tuanku. Pekerjaan yang sangat sulit untuk mengatasinya. Orang yang dihadapkan pada Ken Arok haruslah orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi pula. Oleh karena itu, tuanku, hamba mengajukan permohonan agar pemuda ini menunjukkan kepada kita kemampuan apa yang dimilikinya sebagai modal untuk menghadapi Ken Arok. Permintaanmu masuk akal, Pragolapati. Bagaimana, Kakang Kameswara? Harap Kameswara akan mampu mengatasi ulah yang ditimbulkan oleh Ken Arok. Di luar dugaan Kameswara, Senopati Pragolapati memintanya untuk memamerkan kemampuan kanuragan yang dimilikinya. Karena untuk menghadapi Ken Arok, dibutuhkan orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Dengar apa yang dikatakan Senopati Pragolapati? Apakah kau bisa menunjukkan sesuatu kepadanya yang bisa kau pergunakan menghadapi Ken Arok? Ampun, tuanku. Tidak selayaknya hamba memamerkan kemampuan yang hamba miliki. Dan di samping itu, apakah persoalan yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain? Cara yang tidak harus menggunakan kekerasan? Maksudmu? Hamba mengenal Ken Arok. Barangkali hamba bisa mengajaknya berbicara, mengingatkannya untuk tidak melanjutkan perbuatannya. Bagaimana, Pragolapati? Tuanku, meski belum lama hamba mengenal Ken Arok, tetapi hamba telah bisa membayangkan perilakunya. Adalah mustahil jika Ken Arok bisa diajak berbicara. Dan lagi, itu bukan cara yang kita kehendaki. Kau benar, Pragolapati.
Aku sependapat denganmu. Tidak ada salahnya jika persoalan Ken Arok diselesaikan dengan tanpa kekerasan. Ia mau pergi meninggalkan Tumapel dan tidak membuat kekacauan di sini. Akan tetapi, jika Ken Arok tidak mau, tentu dibutuhkan cara yang lain. Yang tidak lain adalah kekerasan. Nah, Kakang Kameswara, bagaimana? Bagaimana Kakang Kameswara? Hamba mohon ampun, tuanku. Hamba merasa sulit untuk memenuhi permintaan itu. Hamba merasa tidak patut untuk melakukannya, karena yang hamba rasakan adalah suatu kesombongan. Hamba manusia biasa, tuanku. Hamba titah sakwantah yang banyak menyimpan kekurangan, dan hanya sedikit sekali kelebihan yang hamba miliki. Oh, mengapa kau harus menganggapnya sebagai suatu kesombongan? Bukankah kau yang memamerkan kepadaku, dan akan tetapi aku yang memerintahkan kepadamu untuk menunjukkan kemampuanmu kepadaku. Semata-mata aku merasa yakin bahwa kau adalah orang yang benar-benar tepat untuk menghadapi Ken Arok. Kakang Kameswara, apa salahnya jika kau penuhi permintaan aku, Wu Kakang? Jika Kakang merasa risih, baiklah, anggap saja yang meminta adalah aku. Tunjukkan kemampuanmu agar tuanku aku merasa yakin. Baiklah, tuanku. Hamba tidak akan menolak. Akan tetapi mohon tuanku tidak terlampau tinggi berharap keberhasilan hamba. Karena hamba pun tahu siapakah Ken Arok. Aku mengerti dan aku tidak menyalahkanmu jika hal itu yang harus terjadi. Semua perhatian kemudian tertuju kepada Kameswara yang masih duduk terpaku. Kameswara kemudian bersedekap dan melipat kedua tangan di dadanya. Dengan setengah hati, Kameswara segera membangun aji panglimunan yang baru saja dipelajarinya dari kitab Pallawa Riung Laut. Aku Tunggul Amatung berdebar-debar ketika melihat aliran udara yang seperti membawa kabut menyelubungi tubuh pemuda itu. Dan Senopati Pragolapati tidak kalah tegangnya menyaksikan apa yang terjadi. Hilang? Hilang? Ia menghilang. Oh, luar biasa. Bukan main. Apakah kau bisa mendengar suaraku, Kakang Kameswara? Hamba, tuanku. Hamba mendengar. Oh, luar biasa, Kakang Kameswara. Kemampuan melenyapkan diri. Aku pikir hanya berada di dalam dongeng-dongeng. Ternyata kau telah menunjukkan kepadaku. Cukuplah kau menghilang. Sekarang menampaklah kembali. Baik, tuanku. Hamba akan menampakkan diri. Menjadi tiga. Menjadi tiga. Sekali lagi dada aku Tunggul Amatung, Senopati Pragolapati dan Ken Dedes bagaikan diaduk, menyaksikan tontonan yang bagaikan tidak masuk akal. Demikian Kameswara menampakkan diri. Ternyata Kameswara tidak lagi duduk di tempatnya semula, tetapi dalam wujud gambar tiga yang berpencar berjauhan. Kameswara yang telah mengeterapkan aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari, ketiga-tiganya menyembah kepada aku Tunggul Amatung. Bukan main. Bukan main. Sungguh luar biasa. Wah. Benar-benar suatu hal yang tidak masuk di akal. Kau bisa menghilang. Dalam menghilang, andai kata kau mau, kau bisa berbuat seenakmu. Dan sekarang, pekerjaan yang tidak masuk akal pula. Kau membelah diri menjadi 3 bagian. Luar biasa. Oh, aku tidak tahu harus mengucapkan apa sebagai rasa kekagumanku atas kemampuanmu itu. Sungguh luar biasa, bukan main. Pragolapati.
hamba tuanku. Apa katamu? Apa katamu, Pragolapati? Luar biasa, tuanku. Tidak masuk akal. Ampun, tuanku. Hanya ini yang bisa hamba haturkan. Terima kasih, Kakang Kameswara. Sudah, cukup. Kembalilah kau pada keadaanmu semula. Bagaimana, Tuan? Apa yang bagaimana, prajurit? Saya ingin mengetahui nasib pemuda itu. Apakah tuanku menerimanya atau Tuan Putri Kendedes menerima sebagai saudara tuanya? Sebaiknya kau minta maaf kepadanya. Kenapa, Tuan? Bukankah kau telah bersikap kasar kepadanya? Bahkan kau telah dengan kasar mengusirnya. Andai kata yang kau lakukan itu benar-benar terjadi, Tuan Putri tentu akan murka, apalagi Tuan Aku. Dan kau pasti akan digantung di alun-alun, prajurit. Jadi, bagaimana, tuanku? Nasibmu memang buruk, dan aku tidak peduli dengan nasibmu. Tuan, lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan? Apakah kau takut? Iya, saya takut, Tuan. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Yang harus kau lakukan adalah nikmatilah rasa takutmu itu. Prajurit penjaga regol itu mendadak pucat. Senopati Pragolapati yang merasa geli di dalam hati bergegas meninggalkannya. Ternyata kelakar Senopati itu membuahkan ketakutan dan rasa khawatir. Prajurit itu menjadi gelisah dan kebingungan. Sementara itu, kehadiran Kameswara membuat Kendedes menjadi gembira. Demikian pula dengan Aku Tunggul Amatung yang telah membayangkan persoalan Ken Arok pasti akan dapat diatasi. Di hadapan Aku Tunggul Amatung, dengan rapi Kendedes menyembunyikan perasaannya terhadap Kameswara. Namun manakala mereka hanya berdua, binar-binar tatapan cinta itu tidak bisa disembunyikan lagi. Namun demikian, kematangan berfikirnya menyebabkan Kameswara selalu menjaga diri. Tidak perlu kau ulangi kata-kata itu, Kendedes. Aku telah mengetahui warna hatimu yang sebenarnya. Sebagaimana kau juga mengetahui bagaimana perasaanku terhadapmu. Tetapi, kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Apa salahnya Kakang Kameswara? Kita tetap saling mencintai. Kakang selalu bersamaku. Kakang tinggal di sini. Aku tinggal di sini? Sampai kapan? Kendedes, mudah bagiku untuk berbuat sesuka hatiku. Aku mempunyai kemampuan berlandaskan ajian Panglimunan. Aku bisa menghilang dengan sesuka hati. Aku akan dapat menemuimu tanpa diketahui oleh siapapun. Tetapi, kalau aku harus bertanya kepada naluriku, nuraniku, apakah hal itu harus aku lakukan? Tidak, Kendedes. Biarlah cinta kita tetap bersih, tanpa harus dikotori oleh hal-hal semacam itu. Aku datang untuk menolongmu, melepaskan diri dari kesulitan yang dibuatkan Arok. Setelah itu bagaimana, Kakang? Kakang akan pergi? Aku akan pergi. Dan mungkin aku akan datang lagi, Kendedes. Alangkah baiknya jika perasaan yang tumbuh itu kita ubah menjadi perasaan yang lebih bersih. Kakak beradik. Karena dengan begitu,
Dengan hubungan kakak beradik, aku justru akan dengan leluasa menemuimu. Betapa lain kata hati dengan kenyataan. Cobalah belajar mencintai suamimu. Aku lihat aku lelaki yang baik. Bukankah demikian, Kadedes? Iya. Aku akan kembali ke bilikku. Rasa tidak ingin melepaskan pandangan matanya ke arah Kameswara yang berdiri di depannya. Namun sesaat kemudian, Kameswara telah lenyap dalam lindungan Aji Panglimunan, kembali ke biliknya. Kendedes mengejap-ngejapkan matanya, dan tiba-tiba mata itu membasah. Air membayang di kelopak matanya, kemudian air mata itu bergulir jatuh di pipinya. Kendedes kemudian tersenyum, entah apa maknanya. Apakah kau telah siap, Kameswara? Aku sudah siap, Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Namaku Pragolapati. Panggil saja aku Pragolapati. Maaf, Tuan. Tuan adalah seorang senopati. Saya tidak berani meninggalkan tata kesopanan dan unggah-ungguh. Baiklah, terserah kau. Tetapi apakah yang akan kau kerjakan sekarang? Tuan, biarlah saya akan bertemu dengan Ken Arok sendirian. Kau keberatan aku menemanimu? Benar, Tuan. Baiklah, aku antar kau ke penjara, agar prajurit penjaga-penjaga tidak menimbulkan kesulitan bagimu. Ayo, Kameswara. Mari, Tuan. Dengan diantar oleh Senopati Pragolapati, Kameswara menuju ke penjara di tempat mana Ken Arok disekap. Prajurit penjaga nampak heran melihat Senopati Pragolapati datang membawa seorang pemuda menuju ke bilik penjara yang ditempati Ken Arok. Sementara di dalam, kebo ijo yang diselubungi wujud Ken Arok terbangun oleh pintu besi yang berderak. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.